Perkenalkan, nama saya Nazif. Saya kerja di PT Bumi Ashifa, bergerak di bidang distribusi ATEX. Nama saya Bima Siva, saya lagi magang di PT ILK. Ikuti sih, kebetulan saya pakai asuransi syariah juga. Baru pakai pas pandemi kemarin. Kalau asuransi syariah sendiri sih saya pas pandemi. Kayaknya setahu saya sih makin berkembang ya. Terutama sekarang musim pandemi. Misalnya buat kesehatan atau kematian. Tapi entah kayaknya orang masih banyak yang belum tahu tentang asuransi syariah. Oh iya, tahu-tahu itu sih dulu pernah sempat baca-baca sih di internet tentang gitu, tentang rating-rating gitu, kayak nilai kemampuan perusahaan buat menuhin kewajiban ke pemegang polis sih kalau nggak salah. Cuma nggak tahu juga sih detailnya kayak gimana, tapi seingat saya sih itu aja sih. Oh iya tuh, saya tahu tuh soal yang itu, kalau nggak salah namanya Jiwasraya ya, yang bangkrut itu. Saya sih sempat lihat di berita, katanya sih gara-gara manajemen keuangannya nggak bagus gitu. Jadi katanya mereka suka naruh di saham-saham, tapi sahamnya tuh kayak nggak bagus gitulah. Jadinya perusahaannya rugi karena investasinya. Terus orang-orangnya pas mau klaim polis, si Jiwasraya malah nggak bisa bayar soalnya nggak punya duit. Itu sih yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rating and performance evaluation. Next. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari Fizky Febrian, Nurudin Ashifa, Raffi Bima Nabil, dan saya sendiri, Tara Nabila. Next. Jadi untuk pembahasan dari presentasi hari ini, kami akan membahas mengenai seputar credit rating, lalu tipe dari credit rating, lalu dasar-dasar credit rating, dan diakhiri dengan permasalahan utama rating pada takaful. Oke, yang pertama ke seputar credit rating. Next. Jadi, introduction-nya dulu. Credit rating setelah digunakan oleh perusahaan asuransi konvensional selama bertahun-tahun sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan finansial, meningkatkan transparansi, dan dalam beberapa kasus sebagai tolak ukur untuk tujuan manajemen. Seiring dengan berkembangnya industri takaful dan semakin matang, semakin banyak perusahaan takaful dan yang mempertimbangkan peringkat kredit untuk alasan ini dan untuk bersaing lebih efektif dengan perusahaan asuransi konvensional. Fitch Ratings dan sejumlah lembaga pemeringkat lainnya telah menerbitkan informasi yang menetapkan metodologi mereka untuk menetapkan peringkat kredit untuk perusahaan takaful dan bagaimana metodologi ini berbeda dari yang digunakan dalam tinjauan perusahaan asuransi konvensional. Meskipun lembaga pemeringkat umumnya bekerja dengan cara yang sama, pendekatan mereka terhadap perusahaan takaful memang berbeda sampai batas tertentu, karena lembaga tersebut memiliki berbagai tingkat fokus pada sektor tersebut dan dalam beberapa kasus terdapat perbedaan dalam pilihan faktor peringkat utama mereka. Nah, pada chapter kali ini kita akan memberikan latar belakang singkat tentang peringkat kredit serta isu-isu utama yang dianggap Fitch sebagai keterikatan yang sangat penting dari perusahaan takaful. Bab ini juga tidak mencakup semua detail metodologi pemeringkatan agensi, hal ini termasuk dalam dokumentasi yang diterbitkan yang tersedia di situs-situs web agensi. Next. Jadi, what is credit rankings? Jadi, credit rankings ini memberikan pendapat tentang kemampuan relatif suatu entitas atau transaksi untuk memenuhi komitmen keuangan dan umumnya diterbitkan dalam bentuk peringkat surat. Peringkat kredit mengungkapkan risiko dalam urutan peringkat relatif yang berarti mereka adalah ukuran ordinal risiko kredit. Dengan demikian, mereka harus dilihat sebagai indikator kerentanan relatif yang konsisten secara luas daripada sebagai indikator prediktif dari tingkat default kardinal yang sebenarnya. Next. Oke, jadi
Skala peringkat secara tradisional dibagi menjadi dua bagian, yaitu investment grade dan speculative grade. Jadi investment grade ini atau jangka panjang internasional itu menunjukkan risiko kredit yang relatif rendah hingga sedang. Sedangkan untuk speculative grade ini menandakan tingkat risiko kredit yang lebih tinggi atau bahwa default telah terjadi. Nah, obligasi dengan peringkat tinggi dipandang sebagai risiko kredit yang lebih rendah daripada kewajiban dengan peringkat lebih rendah. Tetapi peringkat itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memprediksi frekuensi gagal bayar tertentu atau presentasi kerugian yang diharapkan. So, bisa next slide? Oke, selain dari skala internasional yang dirancang untuk memungkinkan perbandingan kualitas kredit secara internasional, terdapat juga skala nasional, di mana tersedia untuk banyak negara berkembang. Peringkat skala nasional ini memberi peringkat perusahaan relatif terhadap kredit terbaik di negara tertentu, biasanya pemerintah, dan oleh karena itu seringkali memungkinkan perbandingan perusahaan di negara tertentu pada skala yang lebih terperinci daripada yang seharusnya terjadi. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu tipe dari credit rating yang memang paling populer ya, yang digunakan oleh berbagai macam institusi, yaitu namanya Insurer Financial Strength atau yang kita kenal dengan singkatannya IFS. Seperti apa sih IFS? IFS di slide berikutnya akan kita bahas. Next. IFS itu jenis peringkat atau rating ya yang paling umum untuk perusahaan asuransi dan kemungkinan besar akan berguna untuk perusahaan takaful, yaitu adalah IFS ya, Insurance Financial Strength Rating. Jenis peringkat ini ditujukan untuk pemegang polis asuransi untuk membantu mereka mengukur kekuatan finansial suatu asuransi dan untuk memberikan panduan tentang kemungkinan perusahaan asuransi mampu menjalankan komitmen keuangannya kepada kreditor. Di slide berikutnya, IFS dalam keterangan singkatnya, dalam perusahaan asuransi bersama konvensional ya, yang asuransi konvensional maksudnya, atau yang sangat berbeda dari pemegang polis di perusahaan asuransi kepemilikan konvensional. Nah, konsep IFS ini secara rating dapat diterapkan langsung kepada peserta takaful yang memiliki banyak karakteristik serupa dengan pemegang polis konvensional. Oke, di slide berikutnya. Nah, ini adalah semacam karakteristik atau kriteria dari IFS dalam takaful dan dalam instrumen keuangan syariah lainnya. Nah, yang pertama mengenai kemiripan karakteristik takaful dengan asuransi konvensional. Nah, dalam perusahaan asuransi bersama konvensional dan yang sangat berbeda dari pemegang polis di perusahaan asuransi kepemilikan konvensional, IFS sendiri memiliki banyak kemiripan, seperti pemegang polis konvensional pada umumnya. Peserta takaful mengharapkan formulir perlindungan keuangan yang akan diberikan oleh perusahaan takaful dan tunduk pada potensi risiko kredit jika mereka perlu mengajukan klaim atau manfaat lainnya. Mengingat risiko ini, ada suatu semacam pandangan independen ya, pandangan umum yaitu yang biasa disediakan oleh lembaga pemeringkatan mengenai kemampuan finansial yang ditawarkan oleh perusahaan takaful tertentu yang dapat membantu menarik peserta baru dan untuk meyakinkan para peserta yang sekarang. Peringkat kredit ini sangat penting dalam kasus perusahaan takaful, mengingat banyak faktor-faktor seperti bentuk struktural perusahaan yang ada, perbedaan ketentuan hukum antar negara, transparansi, dan berbagai tingkat pengawasan peraturan. Nah, di poin kedua ini, yaitu IFS juga digunakan untuk instrumen keuangan lain. Dalam hal ini masih cakupannya syariah ya. Selain digunakan oleh pemegang polis asuransi syariah ya, atau takaful, kredit rating ini juga banyak digunakan oleh investor untuk membantu menilai risiko kredit yang berhubungan dengan instrumen keuangan ya, seperti investasi syariah suku atau ada lagi investasi ETF
dan sebagainya. Untuk kita bisa bahas secara lebih detail ya mengenai basic-basic dari IFS dan bagaimana pemaparan lebih dalamnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar dari kredit rating. Nah, untuk yang pertama terkait analisis peringkat kredit, hal ini didasarkan pada evaluasi posisi keuangan perusahaan yang diperingkat pada saat ini, serta penilaian prospektif tentang bagaimana posisi keuangannya dapat berubah di masa depan. Metodologi pemeringkatan oleh karena itu mencakup penilaian faktor kuantitatif dan juga kualitatif. Meskipun bobot relatif masing-masing didapat secara bervariasi mengingat keadaan unik suatu perusahaan. Dalam kasus takaful, di mana begitu banyak permutasi baik model bisnis dan lingkungan hukum, sulit untuk kita menerapkan pendekatan formula untuk menilai kualitas kredit. Sebagai gantinya, Fitch mengambil pendekatan berbasis prinsip untuk meninjau kualitas kredit berdasarkan karakteristik kredit yang relevan. Metodologi yang diterbitkan oleh karena itu tidak dirancang untuk membahas model takaful khusus atau keadaan hukum negara tertentu, tetapi untuk memberikan panduan tentang prinsip-prinsip yang akan diterapkan lembaga tersebut dalam suatu kasus. Nah, peringkat IFS dan sukuk Fitch didasarkan pada kombinasi kemungkinan gagal bayar serta pemulihan yang diharapkan jika terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, peringkat ditentukan dengan melakukan proses dua langkah untuk menilai masing-masing faktor ini berdasarkan metodologi yang telah dipublikasikan. Probabilitas gagal bayar dinilai dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan kualitatif serta kuantitatif perusahaan, khususnya berbagai kategori yang telah disebutkan. Pemulihan perusahaan asuransi yang diberikan default umumnya didasarkan pada asumsi standar. Meskipun pada tingkat peringkat kredit yang rendah, ini menjadi analisis yang disusun secara terlebih dahulu berdasarkan neraca dan keadaan unik perusahaan tertentu. Namun, pemulihan diberikan tidak tergantung pada lingkungan hukum dan peraturan di mana perusahaan beroperasi, dan khususnya apakah pemegang polis memiliki klaim prioritas atas aset perusahaan takaful. Nah, singkatnya, ulasan Fitch tentang perusahaan asuransi takaful termasuk ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama adalah industri review. Ini termasuk tinjauan tingkat persaingan di sektor tertentu dasar keunggulan kompetitif perusahaan di sektor tersebut, serta dampak lingkungan, peraturan hukum, dan akuntansi terhadap kualitas kredit perusahaan. Yang kedua, ada organizational review. Hal ini mencakup penilaian kekuatan keuangan induk, fleksibilitas keuangan, sinergi bisnis yang mungkin ada antar perusahaan, serta jaminan formal atau perjanjian dukungan. Yang ketiga, ada operational review. Hal ini mencakup analisis keahlian penjaminan emisi, pengetahuan pasar, kemampuan distribusi, bauran produk, pengenalan nama merek, nilai waralaba, serta kemampuan administratif dan teknologi. Yang keempat ada manajemen review. Tinjauan manajemen adalah salah satu yang paling menantang, tetapi juga salah satu yang analisis Fitch yang paling penting. Tim manajemen yang kuat dan efektif dapat mengkomunikasikan dan melaksanakan visi strategis mereka, serta membantu perusahaan meningkatkan nilai waralaba. Yang kelima ada tinjauan tata kelola perusahaan. Tinjauan ini mempertimbangkan efektivitas proses tata kelola perusahaan. Badan tersebut menganggap bahwa tata kelola perusahaan yang baik dimulai dengan dewan direksi yang efektif dan praktik remunerasi yang sesuai. Yang terakhir adalah tinjauan keuangan. Tinjauan ini mencakup subkategori berikut, yaitu kualitas underwriting,
profitabilitas, investasi, likuiditas, kecukupan penyisian kerugian, pemanfaatan reasuransi, risiko bencana, kecukupan modal, serta fleksibilitas dalam keuangan. Oke, selanjutnya adalah di bagian permasalahan utama rating pada perusahaan takaful, bahwa memang di dalam penilaian rating atau perusahaan penilaian takaful tentu menghadapi beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh takaful. Next slide. Isu pemeringkatan atau rating tersebut salah satunya adalah di struktur bisnis dan efektivitas modal bisnis, karena sama sekali bukan dalam hal definitif atau masalah yang akan dipertimbangkan oleh komite pemeringkat, kemudian juga stakeholder. Tentu struktur bisnis menjadi titik awal untuk setiap peringkat harus memiliki pemahaman yang baik tentang cara perusahaan takaful diatur seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misalnya di sini bahwa penting sekali untuk memahami bahwa perusahaan takaful dijalankan atas dasar komersial, yaitu operator takaful adalah perusahaan saham dengan pemegang saham yang mengharapkan pengembalian, atau non-komersial yaitu bisnis sepenuhnya gotong royong atau dengan konsep baru, dan juga bahwa khusus ini adalah untuk perusahaan komersial perlu dijaga untuk menghargai cara pembagian keuntungan antar peserta takaful dan operator takaful. Misalnya dalam hal ini adalah imbalan bagi operator takaful dapat didasarkan pada biaya seperti dalam kasus wakalah, kemudian juga pembagian keuntungan atas dasar akad mudharabah. Dalam beberapa kasus juga bahwa kombinasi keduanya ini digunakan dengan kegiatan investasi yang dilakukan pada kontrak mudharabah pada takaful, dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan sebagian besar ini adalah kontrak wakalah. Dan bahwasanya sebuah lembaga pemeringkatan perlu menjaga atau mempertimbangkan struktur penghargaan ini atau struktur bisnisnya dengan efektif agar biaya yang dibebankan untuk lebih dapat memiliki daya saing dan kelangsungan operasi jangka panjang. Karena meskipun penggunaan biaya wakalah sebagai dasar untuk memberi penghargaan kepada operator takaful, untuk kegiatan penjaminan tampaknya lebih dapat diterima oleh lebih banyak dengan stakeholder dan juga para ahli-ahli ekonomi syariah daripada mudharabah. Itu juga bisa lebih menantang untuk menghasilkan pengembalian ekonomi atau dengan bagi hasil bagi pemegang saham melalui pendekatan berbasis biaya wakalah murni ini sendiri. Hal ini terutama benar bahwa banyak perusahaan takaful di Indonesia tetap relatif kecil atau bahwasanya memiliki peserta yang sedikit. Ini karena menyebarkan biaya tetap mereka atau fix cost-nya, sedangkan untuk alasannya bahwa semakin banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan ini, yaitu wakalah yang dimodifikasi, dapat memungkinkan elemen berbasis kinerja dibayarkan kepada operator dan memastikan bahwa pengembalian ekonomi bagi pemegang saham operator kedua. Next slide. Kemudian masalah kedua dari rating takaful atau isu rating takaful ini sendiri adalah tentu tata kelola dan manajemen perusahaan, yang dimana memang hal ini menjadi aspek penting juga untuk ditinjau oleh lembaga pemeringkat. Hal ini berlaku untuk perusahaan takaful, baik itu yang konvensional maupun dengan asuransi syariah yaitu takaful, yang memang pertimbangan ini perlu diperhatikan bahwasanya ketika misalnya adalah sejauh ada pemisahan aset antara operator takaful dan dana takaful, hal ini tentu dapat menyebabkan meningkatnya tantangan prinsipal agen, yaitu tantangan yang timbul dari satu pihak mengelola kepentingan pihak yang lain, karena di mana insentif ini tidak sepenuhnya selaras dengan peraturan takaful ini sendiri. Dan kemudian baik kontrak wakalah maupun mudharabah tadi menawarkan perlindungan kepada operator dari risiko penurunan dengan tidak adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti berpotensi mendorong risiko yang lebih besar untuk diambil oleh operator takaful daripada yang optimal bagi peserta. Dan hal ini agensi tentu perlu mempertimbangkan sejauh mana insentif diselaraskan antara pihak-pihak stakeholder internal dan juga efek insentif terhadap tindakan operator. Misalnya adalah penggunaan akad wakalah berdasarkan kontribusi dapat mendorong operator takaful untuk mencoba fokus pada perluasan kontribusi yang merugikan, seperti faktor-faktor kualitas bisnis dan lainnya. Dan ada juga memang perbedaan yang signifikan ya dalam insentif bagi operator tergantung pada apakah biaya wakalah
didasarkan pada kontribusi bersihnya, yaitu setelah pembelian atau pembagian reasuransi ini sendiri, atau bisa juga kontribusi bruto, yaitu sebelum pengembalian reasuransi. Selain itu memang modal mudorobah secara khusus dapat mendorong risiko yang lebih besar untuk diambil atas nama peserta, karena operator di sini di takaful berbagi keuntungan tetapi tidak harus menanggung konsekuensi negatifnya atau kerugian tersebut. Dan jelas di mana undang-undang di Indonesia atau tata kelola kontrak ini mengakibatkan pemegang saham operator terkena risiko, yaitu misalnya melalui rezim penutupan atau Qardun Hasan. Subordinasi wajib ini membantu menyelaraskan insentif dan mengurangi, walaupun memang tidak menghilangkan tata kelola perusahaan semacam itu. Dan memang selanjutnya adalah elemen tata kelola atau manajemen dari takaful. Bagaimana perusahaan yang memerhatikan berkaitan dengan komposisi, interaksi antara stakeholder dengan perusahaan, takaful, kemudian juga Dewan Syariah, dan Dewan Direksi ini adalah badan-badan yang berpengaruh dengan peran yang berbeda, namun sangat penting untuk diperhatikan bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain untuk menghindari potensi konflik. Masing-masing dewan ini perlu memiliki checks and balance yang tepat sehingga mereka dapat menjamin forum yang berharga untuk mempertimbangkan dari penilaian takaful, dan juga bukan hanya sekedar konstruksi gagasan yang dirancang untuk mendukung pandangan satu pihak individu atau kepentingan kelompok tertentu. Next slide. Kemudian kerangka hukum dan peraturan, bahwa memang terdapat badan yang mengganggu kerangka hukum dan peraturan sebagai bidang utama untuk pengembangan industri takaful. Karena kerangka hukum yang jelas di setiap yurisdiksi bersama dengan kepastian dalam penerapan bisnis kepada peserta takaful, serta meningkatkan kemampuan investornya dan peserta untuk menilai risiko sejauh mana yang terkait dengan perusahaan takaful di dalam penilaiannya. Kemudian sistem hukum yang digunakan sangat bervariasi sekali antara yurisdiksi, terutama karena beberapa negara juga ya menjalankan sistem hukum berbasis syariah. Misalnya saja sebut Iran, Arab Saudi, dan juga Sudan. Sementara yang lainnya seperti Malaysia, Bahrain menjalankan sistem hukum ganda, yaitu dengan dual banking atau dual sistem keuangan dengan hukum berbasis syariah yang beroperasi di samping hukum umum atau hukum perdata. Di negara lain juga sebutlah dengan di Eropa seperti Inggris, Prancis, syariah memang tidak berperan dalam proses hukum, di mana lebih dari satu set hukum berperilaku pluralisme hukum. Hal ini dapat dalam beberapa kasus mempengaruhi kepastian dan prediktabilitas transaksi prosedur hukum, terutama karena mempengaruhi dari kemajuan keuangan Islam dan takaful. Dan ada juga memang perbedaan di situ yang luas dalam sejauh mana rezim hukum dan peraturan dari berbagai negara menangani masalah takaful tertentu, dan sementara ini merupakan pertimbangan umum dengan keuangan Islam yang dapat menambah risiko. Hal itu juga dapat berdampak kepada kepastian hukum di suatu negara, karena tentu takaful akan memperhatikan bagaimana kondisi dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga lingkungannya. Dengan hal ini, area di mana kemajuan saat ini sedang dibuat adalah Malaysia memang memperbarui diri akta takaful dari tahun 1984, dan kemajuan baru lainnya yang telah dibuat oleh negara-negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dengan memandang secara positif membantu memberikan kejelasan antara situasi hukum dan peraturan perusahaan takaful yang beroperasi di negaranya, karena mendorong pengembangan dan kejelasan lebih lanjut di bidang operasional itu sendiri. Dan ketika memang model bisnis takaful dan komersial digunakan untuk dalam kumpulan dana tunggal, kemudian juga masalah hukum relatif, mudah serupa dengan mempengaruhi perusahaan reksa konvensional, misalnya adalah prioritas pemegang polis dalam penutupan perusahaan. Namun jika aset peserta dipisahkan dari aset penyedia lahan, yaitu operator takaful, dalam hal ini model takaful komersial, maka situasinya bisa menjadi lebih kompleks ya. Dalam ini seperti banyak sekali kejelasan tentang bidang-bidang seperti sejauh mana operator takaful dan dana takaful secara hukum dianggap terpisah jika terjadi penutupan bisnis, kemudian juga serta sejauh mana peserta memiliki akses ke aset operator takaful dalam skenario kegagalan dalam operasionalnya, karena faktor-faktor ini menjadi penentu juga kemampuan peserta takaful untuk
mendapatkan keuntungan dari aset yang dimiliki di luar dana peserta. Selain itu memang sejauh mana operator takaful ini menganggap atau memandang entitas yang terpisah memengaruhi sejauh mana aset peserta dilindungi dari kesulitan yang timbul di operator takaful, karena hal ini menjadikan mempertimbangkan surplus, kemudian juga pembagian dan pembayaran kembali pinjaman bebas bunga yang memang menganggap bahwa batasan ini bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan di surplus masa depan, dan ini menjadikan suatu definisi kevaliditan dari prosedur penutupan operasi, karena pada prinsipnya memang sumbangan ditawarkan atas dasar dari tabaru ya, sering tolong menolong dan tidak mengikat. Hal ini menjadi area yang sering ditangani melalui undang-undang atau persyaratan peraturan yang menyatakan bahwa tidak ada risiko yang dapat diterima sebelum kontribusi diterima atau dijamin diterima. Maka dalam hal ini kemampuan regulator atau badan lain untuk meminta transformasi pinjaman tanpa bunga dari operator takaful menjadi sumbangan atau takaful tolong menolong, yaitu tabaru, jika tampaknya pinjaman tersebut tidak mungkin untuk dibayar. Dan keadaan ini menjadi transformasi bahwa hal penting seperti kemungkinan waktu persyaratan tersebut dalam hal ini adalah memperkirakan bahwa kekuatan regulasi untuk mengharuskan perubahan semacam ini menjadi tidak berlaku setelah proses penutupan dimulai. Next slide. Dan kemudian untuk isu keempat adalah produk, karena dalam takaful umum yaitu asuransi syariah, baik non jiwa atau properti dan juga asuransi kecelakaan, dan salah satunya yang banyak di Indonesia yaitu takaful family atau asuransi jiwa. Rangkaian produk yang ditawarkan dapat berbeda ya secara signifikan, dan yang ditawarkan juga memang perusahaan asuransi konvensional ini mencerminkan sejumlah faktor termasuk konsentrasi geografis perusahaan takaful di wilayahnya dengan struktur pasar tertentu dengan market targetnya. Dan memang persyaratan ini menjadi kebutuhan syariah juga bagi perusahaan takaful. Misalnya saja sebut produk takaful cenderung memiliki tingkat transparansi yang tinggi di alians terkait dengan mereka karena persyaratan Islam untuk kontrak yang adil dan untuk menghindari persyaratan yang tidak jelas. Oleh karena itu, hal ini menjadi gambaran juga atau suatu hal yang menjadi pengungkapan dan penghindaran ambiguitas merupakan aspek penting dari desain produk. Karena jaminan ini sangat jarang ya ditawarkan dengan produk, karena hal ini dapat menciptakan kontrak yang tidak seimbang, yang tidak diperbolehkan menurut prinsip Islam itu sendiri. Karena beberapa lini produk tidak akan sesuai dengan syariah, seperti jaminan seumur hidup atau pensiun manfaat pasti, karena ini menawarkan bentuk jaminan. Dan memang sebaiknya beberapa jenis produk hanya ditawarkan dengan cara yang sangat terbatas karena kesulitan dalam mengendalikan risiko. Misalnya adalah bagaimana sulitnya bagi perusahaan takaful untuk menawarkan produk anuitas tahunan dalam skala besar karena terbatasnya ketersediaan sukuk yang sesuai untuk mendukungnya, kelengkapan atau kelangkaan relatif instrumen berkualitas tinggi dengan pengembalian tetap untuk mencocokkan sejauh mana pembayaran anuitas dapat membuat produk anuitas sulit untuk disediakan karena tanpa pengambilan risiko yang berlebihan. Hal ini dalam praktiknya juga asuransi umum cenderung terkonsentrasi pada asuransi kendaraan bermotor, properti, dengan sisanya adalah asuransi kesehatan dan kecelakaan serta kelautan. Sebab ini ya, memang lini bisnis seperti ini telah berkinerja baik di Indonesia, dapat membayar distribusi kepada peserta di mana surplus telah muncul dan diberikan. Sejauh mana hasil dipertimbangkan oleh produk ini atau total dapat bervariasi secara signifikan antara perusahaan sesuai dokumentasi yang berlaku, karena para peserta juga dalam kelompok takaful cenderung terkonsentrasi di sektor pribadi atau bisnis kecil, dengan perusahaan yang lebih besar menggunakan solusi takaful jauh lebih jarang. Sejauh ini asuransi pribadi atau takaful family dalam bisnis kecil lebih dapat diprediksi daripada perusahaan besar karena portofolio takaful mungkin mengandung lebih sedikit risiko daripada beberapa portofolio konvensional yang memiliki bisnis serupa. Next slide. Kemudian permasalahan kelima adalah kapitalisasi dan fleksibilitas finansial, karena pendekatan ini juga melihat terhadap kapitalisasi akan bervariasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan
undang-undang yang berlaku tadi, yaitu regulasi yang ada di negaranya. Karena sejauh mana modal dalam perusahaan tersedia untuk peserta, namun memang agensi percaya bahwa selalu penting untuk memahami posisi modal dana takaful dan operator jika memang ada untuk membangun sumber kekuatan finansial bagi perusahaan. Dan salah satunya ya tentu untuk perusahaan takaful, reksa tanpa pemisahan aset dalam perusahaan takaful ya. Karena memang di hal ini, non komersial ini sangat mirip dengan perusahaan asuransi bersama konvensional, meskipun mereka bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dan produk dari mereka misalnya adalah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus ini model dapat dinilai dengan cara yang sangat mirip dengan asuransi konvensional dengan menggunakan metodologi standar penilaian agensi yang serupa. Kemudian yang kedua, tentu untuk perusahaan takaful di mana dana pemegang saham operator takaful terpisah dari dana pemegang polis takaful. Karena untuk perusahaan memiliki operator takaful dan dana takaful yang terpisah, tentu akan ada meninjau kapitalisasi dari beberapa perspektif. Salah satunya adalah sejauh mana penilaian dana takaful dalam menilai jumlah modal yang dibutuhkan untuk dana takaful. Lembaga di mana mereka akan melihat untuk menilai volatilitas dan tingkat klaim relatif terhadap kontribusi, di mana memang ini menjadi situasi peserta takaful tidak seperti kebanyakan pemegang polis asuransi kepemilikan konvensional yaitu non mutual, karena mereka memiliki surplus yang dihasilkan dalam dana dan prinsipnya memang harus lebih siap untuk berkontribusi dalam jumlah besar relatif terhadap klaim yang diharapkan. Artinya di sini adalah bagaimana rasio klaim terhadap iuran, yaitu kontribusi loss ratio mungkin lebih rendah dari yang setara, yaitu premium loss ratio daripada untuk perusahaan asuransi berpemilik konvensional. Jika hal ini dapat terjadi dalam kasusnya, kemungkinan membutuhkan modal tambahan berkurang dan modal yang dibutuhkan lebih sedikit. Dalam hal ini ya menjadi pertimbangan faktor sebagian besar penilaiannya terhadap bisnis takaful. Namun badan tersebut mencatat bahwa dalam praktiknya tekanan persaingan atau keberadaan takaful antar struktur tarif dapat membuat sangat sulit untuk melihat kontribusi yang jauh lebih tinggi daripada alternatif konvensional. Kemudian memang untuk sejauh mana surplus underwriting dari penilaian kedua ini, pertama, ini memang satu produk dapat mengkompensasi defisit pada produk lain dan konsekuensinya memang kesepadanan modal ya antar produk. Semakin banyak modal terperangkap atau masuk ke dalam kelompok partisipan tertentu, maka semakin tidak efisien modal tersebut karena disebabkan oleh berkurangnya kemampuan surplus produk untuk mengimbangi kebutuhan modal. Karena semakin kurang efisien basis modal dengan ceteris paribus, semakin banyak modal yang diperlukan untuk tingkat kepuasan finansial tertentu. Kemudian kedua adalah penilaian operator takaful, yaitu secara efektif adalah penyedia layanan dan perlu memiliki modal yang cukup untuk dapat menahan kenaikan tak terduga dalam biaya manajemen atau pengurangan pendapatan. Karena hal ini, agensi akan menilai potensi volatilitas pengeluaran, kemampuan operator takaful untuk mendapatkan modal tambahan jika diperlukan, dan yang paling penting adalah seperti tingkat risikonya, kemudian juga volatilitas, fleksibilitas pendapatan, dan kemampuan finansial. Karena pendapatan operator cenderung lebih fluktuatif ya jika menyediakan layanan berdasarkan konsep berubah. Meskipun pengembalian yang diharapkan juga memang seringkali lebih tinggi, tapi selain itu jika biaya wakalah dapat disesuaikan agar sesuai dengan tingkat pengeluaran, hal ini akan mengurangi kebutuhan modal operator. Pertimbangan utamanya adalah dalam menilai kapitalisasi operator takaful, yaitu sejauh mana ia memiliki sumber daya dan insentif untuk menjalankan operasi, yaitu telah ditutup untuk bisnis barunya. Dan ketiga adalah penilaian terhadap keseluruhan usaha, yaitu konsolidasi dana takaful, peserta, dan dana pemegang saham operator. Ini mengharapkan bahwa banyak bagi perusahaan takaful komersial yang mencari peringkat untuk dapat menunjukkan ketersediaan aset pemegang saham kepada peserta. Dan jika sebuah perusahaan mampu menunjukkan ketersediaan ini, maka ya kapitalisasi perusahaan takaful secara perusahaan dengan menggunakan perangkat ini menjadikan
keterlibatan pertimbangan risiko penjaminan seperti risiko aset dan risiko yang dapat diperoleh kembali melalui asuransi antara lain untuk perusahaan secara keseluruhan dan membandingkannya dengan total modal yang tersedia, dana pemegang saham, surplus dana takaful, pemerataan, dan cadangan kontingensi dengan penyesuaian yang relevan. Dan secara garis besarnya adalah bagaimana metode ini menunjukkan ketersediaan kepada peserta aset pemegang saham dan ya kemungkinannya adalah tidak selaku eksklusif bagi peserta dan mempertimbangkan bagaimana mekanismenya ini membuat dana pemegang saham tersedia bagi pemegang polis jika memungkinkan. Karena ya tadi sesuai undang-undang negara juga bahwa sedemikian rupa sehingga dalam kasus penutupan perusahaan takaful memiliki jalur hukum preferensial untuk operator takaful di asetnya. Karena berdasarkan prinsip syariah juga kita ketahui bahwa aset operator takaful hanya tersedia bagi para peserta dana takaful jika terjadi kesalahan atau kelalaian operator dalam melakukan layanan penjamin emisi atau manajemen investasinya. Namun memang dalam hal ini situasi tersebut dapat menimbulkan masalah konflik antara hukum perdata dan juga syariah. Hal ini menjadi potensi memiliki implikasi positif bagi penilaian kredit dari usaha takaful dan secara koordinasi memiliki bentuk yang sesuai juga ya dan pemicu yang tersedia untuk meminta pinjaman dilakukan secara umum karena koordinasi menjadi mekanisme untuk memberikan bantuan terbatas untuk kesulitan jangka pendek dalam dana takaful, bukan sebagai mekanisme untuk menyediakan jalan lain untuk aset pemegang saham. Dan hal ini menjadi suatu keadaan meningkatnya fokus kapitalisasi dana takaful dan membuat penilaian tentang potensi dukungan yang dapat diterima dana peserta tersebut dari operator takaful jika peringkatnya sepenuhnya tergantung pada kesediaan operator takaful untuk memberikan dukungan karena mungkin saja tidak dapat menilai kewajiban pemegang polis. Dan ketiga memang faktor kapitalisasi lainnya ya. Karena banyak sekali perusahaan takaful memilih atau diharuskan untuk membangun modal dalam dana peserta. Hal ini sebenarnya dapat dicapai baik melalui alokasi persentase tertentu dari surplus untuk membangun sebagai cadangan dalam dana takaful atau dengan membangun cadangan kontingensi atau pemerataan. Tapi tindakan tersebut berfungsi untuk mengurangi ketergantungan dana takaful pada sumber daya operator dan diharapkan memang dapat meningkatnya pada sumber daya takaful operator untuk meningkatkan pengembalian modal kepada pemegang saham operator. Tapi ya memang seringkali juga sangat rendah saat ini ya di Indonesia. Mengingat rekam jejak yang relatif singkat dari banyak perusahaan takaful, ini menjadi semakin signifikan di masa depan dan menjadi elemen penting dari model bisnis dari banyak perusahaan takaful. Karena ya perlu dicatat juga bahwa perusahaan takaful mungkin memiliki akses pendanaan yang lebih terbatas mengenai fakta bahwa mereka biasanya tidak dapat menerbitkan utang hibrida kepada institusi keuangan. Dalam beberapa kasus juga memang mungkin berarti bahwa perusahaan takaful memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih rendah, yaitu kemampuan lebih kecil untuk mendapatkan dana tambahan jika diperlukan daripada perusahaan asuransi konvensional yang setara. Dan hal ini fleksibilitas keuangan dipandang sebagai faktor peringkat positif, mengingat ukuran sebagian besar perusahaan takaful, perbedaan dalam akses ke pasar utang saat ini lebih teoritis daripada sebagian besar di aktual kasusnya. Next slide. Kemudian ada pinjaman tanpa bunga, yaitu Qardun Hasan. Menindaklanjuti mengenai masalah tadi ya, hukum dan pembahasan kapitalisasi di takaful. Memang bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana lembaga pemerintah akan melihat pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh operator takaful kepada takaful dana. Meskipun memang merupakan praktik yang diterima bagi operator takaful untuk memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga, yaitu Qardun Hasan, yang dapat ditarik untuk memungkinkan dana takaful memenuhi kewajibannya ketika tidak dapat melakukannya seperti aturan pinjaman berbeda secara makna antar kasus juga gitu. Karena oleh karena itu menilai kredit untuk fasilitas Qardun Hasan, lembaga harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kredit untuk pinjaman bebas utang, bebas bunga, yaitu pinjaman bebas bunga yang
diperlakukan sesuai dengan metodologi dari rating takaful saat ini yang mengacu pada instrumen model hibrida ya seperti akad wakalah dengan wakaf dan lainnya yang menjadi sekuritas modal diberikan kredit ekuitas jika jatuh ke salah satu dari dua jalur, yaitu yang dimana pihak pertama sebagai syarat bahwa fitur diberikan oleh sekuritas, mereka diberikan untuk memberikan penyerapan kerugian, mengizinkan penundaan pembayaran bunga, dan memiliki jatuh tempo yang lebih sesuai dari 5 tahun. Tapi yang memang keduanya adalah plan B-nya di mana takaful sekuritas modal ini wajib dikonversi menjadi ekuitas di bawah kondisi tertentu yang ditentukan. Dan hal ini menjadi metodologi lembaga yang diterbitkan pada instrumen modal hibrida. Dalam banyak kasus memang misalnya adalah Bahrain dan Pakistan ya. Kita dapat melihat bahwa Qardun Hasan yang ditawarkan oleh operator takaful di negaranya secara eksplisit tunduk pada kepentingan pemegang polis gitu. Namun dalam kasus lain kayak misal Malaysia tidak seperti itu karena tidak ada pembayaran bunga yang harus ditunda sehingga aspek ini membantu untuk memenuhi syarat pinjaman untuk kredit ekuitas tingkat tinggi di bawah metodologi yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya ya memang ini menjadi pembelajaran juga ya untuk Indonesia untuk bagaimana menentukan kredit ekuitas. Undang-undang dapat menentukan bahwa pinjaman bebas bunga hanya dapat dilunasi dari surplus masa depan, dan oleh karena itu pinjaman bebas bunga hanya dapat dilunasi dari tempo yang tepat, dan tidak adanya menjadi jatuh tempo yang tetap dan pembatasan yang sesuai dengan pembayaran kembali pinjaman ini menjadi ada faktor lain biasanya ya akan berkontribusi pada tingkat ekuitas kredit yang sangat tinggi, kemudian juga ketentuan Qardun Hasan membuat perbedaan signifikan terhadap kredit yang ditawarkan untuk dalam kasus operator takaful. Kemudian kedua adalah kredit untuk potensi pinjaman bebas bunga di masa depan. Agar kredit dapat diberikan untuk pinjaman di masa depan ya, seperti dalam prediksi permintaan pinjaman dari lembaga takaful itu harus yakin bahwa pinjaman akan datang dalam bentuk yang sesuai, yaitu menerima kredit ekuitas tinggi, di mana Qardun Hasan tidak wajib. Maka kemungkinan tetap bahwa operator takaful dapat memilih untuk tidak memberikan pinjaman tersebut. Karena alasannya beberapa negara menentukan bahwa pinjaman semacam hal ini diperlukan untuk menutupi ketidakmampuan dana takaful untuk memenuhi kewajibannya. Karena baik sebagian dari undang-undang takaful di Indonesia, kemudian juga misalnya adalah kita lihat di negara lain saja, di Pakistan, peraturan takaful, kemudian juga di Bahrain, atau sebagian besar dari negara-negara lain, pedoman peraturannya, kayak negara tetangga Malaysia, badan tersebut memahami bahwa pemberian pinjaman semacam ini bahwa dapat menjadi arti ditegakkan secara hukum di bawah undang-undang yang sedang dipertimbangkan oleh negaranya, karena perusahaan takaful yang mengembangkan Qardun Hasan sebagai modal cadangan, takaful akan mengharapkan adanya pemicu yang sesuai sehingga pemberian pinjaman tidak dapat dihindari melalui penutupan perusahaan. Dengan hasil potensialnya adalah bahwa takaful dana menjadi bangkrut dan pemegang polis yang kenyataannya tidak mendapat manfaat dari dukungan modal dari operator takaful. Next slide. Di investasi sendiri, ini kasus yang sering muncul juga bahwa di tinjauan investasi merupakan bagian penting dari keseluruhan analisis. Karena badan takaful percaya juga bahwa perusahaan ini berpotensi dirugikan dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional. Karena mengingat pembatasan investasi yang dikenakan kepada peserta, misalnya saja instrumen berbunga tidak diizinkan dan ada pembatasan terkait industri investri, misal di Indonesia yang diizinkan. Oleh karena itu, takaful menilai pendekatan manajemen terhadap masalah ini. Karena pembatasan investasi yang terkait dengan syariah mungkin memiliki dampak juga terhadap kredit, mengingat terbatasnya ketersediaan investasi sukuk dan akibatnya sulit untuk berinvestasi dalam aset berkualitas tinggi. Dan memang perusahaan takaful menghindari konsentrasi investasi karena mungkin saja terkait dengan nama individu atau industri takaful, misalnya saja adalah di Indonesia yaitu minyak dan batu bara.
Karena selain itu ada kasus juga bahwa walaupun tidak semuanya memang, tampaknya ada proporsi yang relatif tinggi juga di investasi ekuitas dibandingkan dengan asuransi konvensional, yang meningkatnya pentingnya menilai risiko yang terkait dengan instrumen ini. Karena investasi ekuitas umumnya dikaitkan dengan volatilitas yang lebih tinggi daripada utang, karena hal ini menjadi area fokus untuk menentukan apakah takaful menghasilkan risiko yang lebih tinggi dibandingkan situasi bagi perusahaan asuransi konvensional. Karena takaful juga akan mempertimbangkan sejauh mana investasi dilakukan dengan pihak relasi, yaitu di mana dapat dilakukan persyaratan yang mudah bagi peserta dan juga rekan dari kerjasamanya, yang menyebabkan kualitas aset investasi yang tinggi. Kemudian likuiditas investasi juga merupakan area utama yang perlu dipertimbangkan, mengingat banyak investasi perusahaan takaful mungkin tidak terdaftar dan menjadi permasalahan yang harus secara eksklusif atau berkaitan dengan perusahaan takaful. Dalam hal ini adalah fitur atau banyak pasar berkembang di takaful Indonesia yang dapat diperburuk oleh terbatasnya ketersediaan pilihan investasi untuk perusahaan takaful. Next slide. Di kemudian reasuransi, tentu di fitur takaful ada retakaful ya, seperti dalam asuransi konvensional ada reasuransi, tapi memang reasuransi konvensional baik perusahaan takaful atau dari konvensional memang sangat penting juga ya untuk banyak operasi asuransi yang memang disebabkan oleh ukuran kecil dari beberapa operasi yang memang dukungan reasuransi ini menjadi exposure berlebih ke sejumlah peserta atau kegiatan peristiwa yang dimana seperti risiko proses. Karena selain itu beberapa perusahaan mengandalkan reasuransi ini menjadi dukungan model, mengingat kesulitan juga ya di takaful atau asuransi konvensional dalam membangun penyangga modal yang memadai dalam beberapa kasus, terutama mengingat pentingnya reasuransi dalam banyak kasus. Lembaga berusaha juga untuk mendapatkan informasi tentang struktur program reasuransi, di mana sejauh mana hal itu dapat diandalkan untuk mengimbangi risiko. Karena untuk memperhitungkan pengurangan ini menjadi risiko penjamin emisi yang berasal dari reasuransi dalam penilaian peringkatnya manfaat sebagian diimbangi oleh risiko kredit dan perselisihan, dan menjadi signifikan karena kelemahan ini terutama mempengaruhi perusahaan takaful yang menggunakan penyedia retakaful yang mungkin saja ada tekanan untuk membahayakan keamanan sebagai imbalan untuk mendapatkan kepatuhan dengan prinsip syariah. Karena demikian pula ya, mungkin ada saja konsentrasi risiko di tangan sejumlah perusahaan takaful, yang mana dalam beberapa kasus yang terjadi perusahaan retakaful yang digunakan mungkin memiliki keahlian penetapan harga yang lebih rendah daripada alternatif konvensional lainnya. Next slide. Kemudian profitabilitas memang menjadi hal yang urgensi juga bagi perusahaan takaful, karena memang dari sebagian kasus tidak perusahaan memang tidak akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka, tapi tantangannya adalah bagaimana perusahaan tersebut menetapkan tingkat pengembalian yang wajar atau baik. Karena hal ini juga tergantung pada sejauh mana dari modal pemegang saham yang sejalan dengan risikonya. Karena ketika takaful berupaya untuk menetapkan surplus yang telah ditetapkan, yang mungkin kemungkinan besarnya akan besar, tapi dihasilkan oleh dana takaful, serta cara surplus ini dapat didistribusikan oleh dana tersebut dari waktu ke waktu, dan ya memang hal ini menjadi penentu juga ya untuk keuntungan di bawah model roba, karena kenyataan juga distribusi sesuai dengan persentase yang dinyatakan ini menjadi ex ante atau di mana perusahaan menawarkan pengembalian mungkin lebih stabil kepada peserta karena tantangan antar persaingan ini. Dan selain itu ya memang surplus menjadi timbul dari dana tersebut. Operator takaful juga perlu mampu menghasilkan pengembalian modal yang memadai agar dapat menjadi bisnis jangka panjang yang layak dan menghasilkan lebih banyak dana jika diperlukan, karena profitabilitas tersebut dapat dinilai berdasarkan dana pemegang saham yang digunakan dalam bisnis dan dibandingkan dengan tingkat pengembalian absolut dan operasi serupa. Next slide. Oke.
Oke, selanjutnya kita ke manajemen risiko. Jadi manajemen risiko dalam usaha takaful ini memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kurangnya jaminan yang ditawarkan dan tingkat transparansi yang tinggi yang biasanya terkait dengan produk umumnya membantu mengurangi risiko. Masalah manajemen risiko yang akan mempengaruhi banyak perusahaan di wilayah takaful utama akan mencakup pengendalian exposure agregasi terhadap risiko bencana, misalnya gempa bumi, badai angin, dan pandemi flu. Dan konsentrasi risiko di industri tertentu, misalnya minyak. Namun, perusahaan takaful juga jauh lebih terbatas dalam bentuk manajemen risiko yang dapat mereka gunakan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regulation and accounting. Yang pertama, regulation. Jadi, kerangka peraturan dan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan takaful umumnya berada pada tahap pengembangan yang jauh lebih awal daripada yang digunakan oleh perusahaan asuransi konvensional yang setara. Tantangan utama bagi regulator akan memastikan perlindungan yang memadai untuk peserta takaful, terutama sementara banyak perusahaan takaful memiliki modal sederhana dalam dana takaful. Selanjutnya ke accounting, jadi tidak adanya prinsip akuntansi yang spesifik dan diterima secara luas juga mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam cara perusahaan menyiapkan akun mereka. Kesulitan akuntansi meningkat dalam kasus operator takaful. Hal ini karena organisasi ini memiliki kendali atas aset dana takaful, tetapi hak terbatas atas risiko dan manfaat kepemilikan. Selain itu, akan sangat membantu untuk memperjelas sejauh mana sih surplus dan defisit pada setiap lini dapat saling mengimbangi. Pengungkapan yang jelas tentang cadangan kontingensi, cadangan pemerataan, dan surplus yang ada dalam dana takaful. Informasi tentang model bisnis yang digunakan dan dasar remunerasi operator takaful, misalnya wakalah, mudarabah, dan presentasi yang relevan, serta rincian transfer ke rekening pendapatan operator takaful. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan untuk mengatasi tantangan utama takaful ya. Tantangan tersebut meliputi faktor-faktor seperti persaingan yang kuat baik dari perusahaan asuransi konvensional yang mungkin dapat memperoleh hasil investasi yang lebih besar dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar, maupun dari bisnis takaful lainnya. Nah, skala ekonomi merupakan tantangan khusus karena hanya sebagai ukuran kecil dari banyaknya operasi takaful. Kurangnya kerangka peraturan dan akuntansi yang jelas untuk penyedia takaful dalam beberapa kasus, seperti kekurangan staf terampil, tingkat kapitalisasi sederhana di antara banyak bisnis takaful, terutama dalam dana takaful, dan meningkatnya modal dasar dalam dana takaful ini merupakan tantangan khusus. Terus juga karena surplus disediakan oleh peserta dana dan biasanya hanya akan tumbuh secara bertahap dari waktu ke waktu. Kebutuhan akan pelatihan dan kepatuhan untuk memastikan bahwa praktik syariah dipahami dan dipatuhi oleh tenaga kerja, kelangkaan investasi dan reasuransi yang sesuai dengan syariat Islam, itu menjadi salah satu tantangan-tantangan yang memang banyak terjadi saat ini di takaful. Hal ini terutama benar karena operasi takaful menggunakan model bersaing dalam beberapa kasus yang mengkritik model bisnis alternatif. Hanya berfungsi untuk membatasi potensi pasar dan terbatasnya ketersediaan instrumen manajemen risiko seperti derivatif atau instrumen jangka panjang yang menawarkan pengembalian tetap untuk membantu manajemen aset dan liabilitas yang membuat manajemen risiko lebih menantang. Dan kebutuhan akan desain produk yang cermat untuk memastikan produk profil risiko yang sesuai dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Itu beberapa contoh dari tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi oleh takaful. Oke, di slide berikutnya. Dan syariah compliance. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Fitch tidak akan menyetujui, mengesahkan, atau mengevaluasi kepatuhan syariah. Badan tersebut berpengalaman dalam masalah kredit, tetapi tidak ditempatkan dengan baik untuk menentukan apa yang sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip Islam, yang merupakan area yang kompleks ya dan subjektif. Badan tersebut akan bergantung pada Dewan Syariah Perusahaan dan jika berlaku Dewan Syariah Nasional, yaitu peraturan.
Next. Ini yang tadi, next. Kemudian selanjutnya adalah masalah metodologi pemeringkatan. Elemen penting dalam menetapkan pendekatan pemeringkatan untuk perusahaan takaful atau retakaful dengan operator dan dana takaful terpisah adalah untuk menentukan apakah elemen-elemen ini harus ditinjau secara terpisah atau sebagai grup gabungan. Khususnya untuk operasi komersial, Fitch menganggap sangat penting untuk memahami sumber kekuatan keuangan perusahaan takaful, yaitu dana takaful, dana pemegang saham operator, atau keduanya. Dengan melihat masing-masing elemen ini secara individual, Fitch dapat lebih memahami komponen kekuatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi kelemahan. Prosedur ini juga mengakui bahwa dana pemegang saham dan dana pemegang polis operator takaful dikelola secara terpisah dan modal mungkin tidak sepenuhnya dapat dipertahankan, yaitu dapat dialihkan di antara keduanya. Misalnya, dalam beberapa kasus, operator takaful dengan rasio biaya tinggi dan modal lemah secara teoritis bisa gagal. Bahkan, jika dana takaful berkinerja baik dan memiliki surplus yang signifikan. Oleh karena itu, tidak cukup untuk meninjau perusahaan takaful hanya secara agregat. Masalah lain yang telah dibahas Fitch dalam metodologinya termasuk definisi default, serta apakah peringkat berlaku untuk perusahaan takaful atau dana takaful tunggal. Masalah lain yang berhubungan dengan perusahaan takaful seperti halnya dengan perusahaan asuransi lainnya, termasuk kecukupan, ketentuan, dan cadangan teknis saat ini, kualitas penjaminan emisi, dan efektivitas saluran distribusi. Di antara faktor-faktor lainnya, misalnya lembaga akan berharap untuk menetapkan kecukupan ketentuan teknis saat ini setelah mengajukan pertanyaan tentang proses penyediaan, kemudian teknik yang diterapkan, dan pengalaman pemesanan historis, serta meninjau bukti yang tersedia seperti studi ketentuan eksternal. Peninjauan tersebut akan mencakup penetapan apakah ada tingkat kepercayaan tertentu yang ditargetkan untuk provisi. Kemudian, apakah provisi klaim ditetapkan dengan dasar yang tidak diskonto atau didiskon, dan sejauh mana cadangan kontingensi atau ekualisasi ada. Bentuk-bentuk cadangan yang terakhir akan diperlakukan sebagai bagian dari modal yang tersedia. Jalan dengan perlakuan biasa badan tersebut terhadap cadangan yang dilaporkan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa jelas bahwa sejumlah masalah penting di penilaian untuk dipertimbangkan oleh lembaga pemeringkatan sebagai bagian dari proses pemberian peringkat kepada perusahaan takaful. Misalnya model bisnis dan pengaturan yang digunakan dapat bervariasi secara substansial antara perusahaan, dan memahami pengaturan, tujuan, dan sasaran organisasi adalah langkah pertama yang penting dalam proses pemeringkatan. Selain itu, posisi hukum dan peraturan dapat bervariasi secara signifikan antar negara, sehingga pemegang polis berpotensi memiliki tingkat perlindungan yang berbeda, ya, di mana terhadap kebangkrutan dana penjaminan jika terjadi kesulitan keuangan. Perbedaan tersebut dapat memiliki dampak penting pada kemungkinan gagal bayar untuk perusahaan takaful atau retakaful, serta pemulihan yang dapat diberikan risiko default. Keduanya elemen penting dalam menentukan peringkat yang tepat, sehingga untuk semua perusahaan takaful sebaiknya mempertimbangkan konsentrasi investasi jika ada potensi masalah tata kelola perusahaan, dan dalam beberapa kasus riwayat operasi yang relatif singkat. Dalam hal ini terhadap masalah, agensi akan menyimbangkan selera risiko perusahaan dan dampak desain produk serta teknik mitigasi risiko lainnya yang telah digunakan oleh manajemen agensi. Next.
Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dilampirkan pada kolom komentar YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.